Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Angelina, nomor absen 19 dari kelas 11 IPA. Pada video kali ini, saya akan melakukan suatu percobaan terkait sistem koloid, yaitu pembentukan koagulasi. Koagulasi sendiri adalah salah satu sifat dari koloid. Sebelum kita mulai pada percobaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang koloid. Sistem koloid, atau lebih sering disebut koloid saja, merupakan campuran yang terletak di antara larutan dan suspense. Contoh campuran koloid adalah susu, santan, tinta pulpen, mentega, dan sabun. Koloid memiliki sifat dari heterogen sampai homogeni, dengan ukuran diameter mulai dari 1 nanometer hingga 100 nanometer. Koloid termasuk campuran yang stabil, dan partikelnya dapat disaring dengan penyaring ultra. Oke, langsung saja kita masuk ke percobaannya. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya, yaitu ada gunting, susu, jeruk nipis, santan, pengaduk atau sendok, dan 2 gelas. Setelah semua alat dan bahan siap, kita lalu tuangkan susu dan santan ke dalam gelas. Setelah kita tuang susu dan santan ke dalam gelas, kita langsung masukkan jeruk nipis ke masing-masing gelas. Setelah kita masukkan jeruk nipis ke susu dan santan, kita lalu aduk. Agar jeruk nipisnya tercampur larut dalam susu dan santannya. Dan ya, ini adalah gumpalan dari susu. Ini ada beberapa gumpalan yang terlihat dari susunya. Lalu dalam santan juga terlihat jelas bahwa beberapa juga menggumpal seperti ini. Ya, ini dalam santan, dan ini dalam susu. Jadi dalam kedua ini bisa kita lihat bahwa keduanya sama-sama terdapat gumpalan. Nah, dari percobaan tadi, kita mengetahui bahwa proses penggumpalan pada susu dan santan merupakan koagulasi. Koagulasi adalah suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk gumpalan yang lebih besar. Susu dan santan merupakan koloid yang termasuk contoh yang mengandung protein. Saat susu dan santan dimasukkan suatu asam, maka akan mengalami denaturasi protein. Denaturasi protein ini merupakan perubahan struktur lengkap dengan karakteristik bentuk protein akibat gangguan interaksi sekunder, tersier, dan kuartener struktural seperti suhu, penambahan garam atau enzim, dan lain-lain. Di percobaan kali ini, susu dan santan yang kita campurkan dengan jeruk nipis yang sifatnya asam, maka kandungan struktur dari susu dan santan tersebut akan terputus, dan kemudian struktur-struktur itu akan berkumpul dan akhirnya menggumpal. Nah, proses penggumpalan pada denaturasi protein ini disebut dengan koagulasi. Jadi kesimpulannya apa? Koagulasi adalah suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk gumpalan yang lebih besar. Kedua, proses penggumpalan pada susu dan santan disebabkan adanya denaturasi protein yang disebabkan penambahan suatu asam, yaitu jeruk nipis. Ketiga, proses penggumpalan pada denaturasi protein ini disebut koagulasi. Itu tadi adalah percobaan dari saya. Mungkin masih ada banyak kekurangan, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.